Ketik rangkap 3 dokumen ini. Dibutuhkan sore ini. Sayang, aku tidak percaya aku lolos wawancara. Bosku sangat cantik. Tapi dia selalu berwajah dingin sepanjang hari. Sama sekali tidak imut sepertimu. Selamat sayang. Tapi, bosmu adalah wanita yang sangat cantik. Aku akan cemburu. Bagaimana mungkin? Sayangku, aku hanya punya kamu. Yisiaku. Bos itu selalu berwajah datar. Siapa yang akan menyukainya? Kenapa dia seperti itu? Kalau begitu sayang, apakah kamu mengalami keluhan? Tidak. Aku baru mulai bekerja. Dan aku sedikit gugup. Jika memang tidak berhasil, sayang, kamu bisa datang bekerja di perusahaanku. Jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Bermalas-malasan di hari pertama kerja. Aku tidak bisa hidup dari wanita. Aku harus bekerja keras. Aku juga harus melunasi utang-utangku. Aku tidak bisa menyusahkan Zizia. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketua. Jika aku bilang aku tidak sengaja melakukannya, apakah kamu akan percaya padaku? Cepat bangun. Sudah tertangkap. Sakit. Ketua. Jangan sentuh di sana. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Jaketku. Ini satu-satunya jaketku. Apa? Ada masalah? Aku tidak akan berani. Nanti aku akan meminta Paman Qin mencarikanmu yang lain. Kenapa aku sangat tidak beruntung hari ini? Apa yang kamu lihat? Tatapan lagi, dan aku akan mencungkil bola matamu. Dan, jika aku melihatmu lagi, bermain ponsel saat jam kerja, kamu tidak akan lolos masa percobaan. Mengerti. Kamu membuatku takut setengah mati. Kukira, aku akan berubah menjadi wanita hari ini. Sayang, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apakah kamu mungkin meremehkanku? Tidak. Aku pria dewasa. Dan aku masih butuh wanita untuk mencarikan pekerjaan. Aku juga perlu menjaga harga diri. Ya Tuhan. Bukankah ini menguji kendali diriku? Jangan kira kamu bisa membodohiku. Kamu hanya tidak berani menemuiku. Tidakkah kamu ingin melihatnya dengan matamu sendiri? Nanti suruh orang itu berdiri sedikit lebih jauh, agar aku bisa melihat dengan jelas seperti apa dia. Taman onlineku kelinci nakal. Taman onlineku beruang bumi stroberi. Berikan barang itu padaku. Berikan barang itu padaku. Yang baru saja menelponku. Bukankah itu seorang gadis? Saudara bawa saja barang itu kepadaku, dan itu akan baik-baik saja. Bisakah kamu memberikannya padaku sekarang? Tidak mungkin. Lebih baik kita tidak bertemu. Tidak mau matamu lagi? Tapi stoking hitammu ini, kenapa terlihat sangat familiar?
Tidak. Ketua, aku salah. Selesai sudah. Sayang, aku telah diganggu. Ada apa? Ada orang jahat yang ingin mengakuisisi perusahaanku dan ingin aku menikah dengannya. Apa yang Zisia katakan? Kenapa begitu mirip dengan ketua wanita berhati dingin ini? Sangat mirip. Mungkinkah itu Zisia, sayangku? Ini semua uangku. Aku tidak mau uangmu. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka datanglah menemuiku. Aku tidak punya rumah atau mobil sekarang. Tunggu aku menabung cukup uang dulu. Sebuah rumah dan mobil. Aku akan memberimu rumah dan mobil. Maukah kamu datang menemuiku kalau begitu? Ya Tuhan. Aku selalu menduga bahwa latar belakang keluarga Zisia bagus. Aku tidak menyangka akan sebagus ini. Kamu mau? Tidak, aku tidak. Lalu ini. Apa yang kamu lihat? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku kira kamu sedang nafsu melihat ponselmu. Jadi kamu sedang melihat foto-foto kaki indah. Apa yang kamu tahu? Ini adalah pasangan kencan onlineku. Pasangan kencan online. Sekali lihat ini. Dan itu hanya foto acak yang ditemukan online. Tidak mungkin. Pasangan kencan onlinemu. Mungkin seorang gemuk besar 150 kg kan. Dengan tubuh kecilmu. Hati-hati jangan sampai hancur. Zisia sangat kaya. Dan masih melakukan kencan online. Mungkinkah? Dia benar-benar wanita gemuk besar 300 jin. Cukup. Jangan bicara omong kosong. Baiklah, aku hanya bicara omong kosong. Jangan sampai terjadi. Kamu akan ditipu oleh wanita kayamu. Sampai kamu tidak punya apakah? Apakah celana dalammu? Zisiaku. Dia tidak mungkin benar-benar wanita gemuk besar 150 kg kan. Ketua. Apa yang ingin dia lakukan? Kenapa dia masuk ke kantorku? Dan bahkan membuka kancing kemejanya. Apakah dia mencoba untuk memiliki niat buruk? Jadi dia hanya ingin menutupi aku dengan pakaian. Aku tidak menyangka dia begitu perhati-hatian. Bagaimana kabarnya dengan teknologi Xinhai? Prediksimu benar. Su Lingyun memang menggunakan game yang tidak kita inginkan. Menghabiskan 2 miliar untuk membeli game sampah. Su Lingyun ini memang berambut panjang dan bodoh berpandangan sempit. Nikahi dia, lalu jatuhkan dia. Warisi kekayaannya yang selangit. Lalu akuisisi teknologi Xinhai. Tujuanku untuk mendominasi industri game kota Baichuan akan segera tercapai. Menurut penyelidikan, teknologi Xinhai juga sedang bersiap untuk mengadakan pertandingan eksibisi yang disiarkan langsung untuk mempromosikan game baru mereka. Pertandingan eksibisi yang disiarkan langsung. Bahkan banyak pemain top diundang promosi. Menarik, mereka bisa pikirkan langkah sebegitu. Tapi dengan adanya aku, dia ingin membalikkan keadaan. Mimpi saja. Bagaimana persiapan berjalan? Direktur Qin, semua peralatan sudah siap. Namun para influencer yang kami undang belum tiba tidak satupun. Tidak, sudah pukul jam setengah 10 dan mereka masih belum tiba. Cepat suruh mereka datang. Kami sudah coba desak mereka. Mereka tidak menjawab panggilan dan tidak membalas pesan setelah membacanya. Bagaimana dengan tamu cadangan? Tidak satupun dari mereka yang tiba juga. Sekarang segera pergi cari tamu baru. Uang bukan masalah. Kau bilang ada acara promosi langsung. Kenapa? Belum dimulai juga. Apakah itu perbuatanmu? Apa kau punya bukti? Tunanganku. Kamu, Di mana para tamu? Belum datang juga. Aku khawatir mereka tidak akan bisa datang. Acara promosimu.
Aku khawatir tidak akan bisa dilanjutkan juga. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ketua Chen, Bukankah ini salah satu tamu undangan kita? Kenapa dia bersama Chen Chao? Sepertinya hari ini, semua tamu kita akan memihak Chen Chao. Tidak peduli siapa yang kau undang. Hanya dengan satu kata dariku, mereka tidak akan berani muncul di acara undanganmu. Jika ini, acara undangan tidak bisa dilanjutkan, bukankah perusahaanmu akan menjadi bahan tertawaan industri ini? Siapa yang berani memainkan gamemu di masa depan? apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yang kuinginkan sederhana, nikahi aku, maka aku akan membantumu mewujudkan acara promosi ini. Jika kau tidak mau menikah itu juga tidak apa-apa, hanya saja pada waktu yang sama besok, teknologi Zinhai-mu, berita tentang kegagalan peluncuran game barumu, akan muncul di media-media besar, berita utama halaman depan. Pada saat itu aku hanya perlu mengangkat jari, dan teknologi Zinhai milikmu akan menjadi milikku begitu saja. Kau bajingan. Kamu, Ketua, kita punya begitu banyak tamu undangan. Aku menolak untuk percaya bahwa semua orang akan terlalu takut untuk datang. Aku akan menelepon orang-orang sekarang. Memanggil orang. Baiklah, memanggil orang ya. Aku akan duduk di sini hari ini dan melihat siapa yang bisa kau panggil. Chen Chao. Jangan memancing masalah. Aku tidak hanya ingin menindasmu. Aku juga ingin mendominasimu. Selama kau setuju menjadi istriku, tinggal di rumah bantu suami urus anak, aku jamin bahwa teknologi Zinhai milikmu akan menjadi anak perusahaan yang paling kuat di bawah perusahaanku. Kamu ingin aku menikahimu, dan kamu juga ingin merebut perusahaanku. Mimpi saja. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja sampai perusahaanmu bangkrut. Halo. Apple. Ketua, di situs web resmi kita, sejumlah besar troll internet memanipulasi opini publik. Harga saham kita sudah mulai jatuh. Apa? Harga saham jatuh. Sepertinya perusahaanmu sudah tamat. Suling Yun, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Syaratnya masih sama seperti sebelumnya. Selama kau setuju, aku akan bantu cek ini cepat. Acara promosi berjalan lancar. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Sama sekali tidak mungkin. Bagus. Sangat bagus. Kau memang wanita yang kuincar. Halo semuanya. Saya Chen Chao, Ketua Teknologi Sufen. Hari ini atas nama perusahaanku, aku menyatakan perang terhadap teknologi Zinhai. Orang yang berdiri di sampingku ini adalah pemimpin teknologi Zinhai, Suling Yun. Dia lancarkan perang opini publik sekarang. Dia mau hancurkan kita. Kalau begitu tidak bisakah kita menolak tantangan saja? Ini tidak sesederhana itu. Jika kita tidak menerima, itu akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kita lebih rendah dari teknologi Sufen. Dalam kasus itu, harga saham kita akan anjlok atau bahkan runtuh. Ini akan buat perusahaan bangkrut. Seserius itu? Apakah kamu mencoba memaksaku? Apa kau takut? Kalau begitu bisakah aku berasumsi bahwa teknologi Zinhai milikmu tunduk dan mengakui kekalahan kepadaku? Baiklah. Aku menerima tantanganmu. Bagus. Aku ingin melihat. Siapa lagi yang berani menerima tantangan atas namamu? Sayang tolong. Maaf. Halo Jizia. Sayang, Kenapa kamu tiba-tiba menelponku? aku tahu ini sangat mendadak. Tapi, aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Baiklah, katakan padaku. Apa kau bahkan tidak akan bertanya, ada apa? Selama kamu berbicara, itu pasti sesuatu yang penting. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu? Ya, aku saat ini berada di Grand Hotel Kota Baichuan. Aku sangat membutuhkan seorang guru game yang bisa bersaing melawan Sped di teknologi Sufeng. Keahlian bermain gamemu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Jadi aku ingin memintamu untuk membantuku. Spidey Teknologi Suven, yang baru-baru ini. Spidey Teknologi Suven versus Teknologi Sinai. Pertandingan di mana mereka menyatakan perang. Sayang, bagaimana kau tahu? Aku tidak menyangka. Zixia terlibat dengan teknologi Sinai. Teknologi Sinai sedang menghadapi krisis. Tapi jika aku muncul, Zixia akan mengenaliku. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum siap. Baiklah. Tunggu aku. Aku menerima tantanganmu. Segera, seseorang akan datang untuk mewakili teknologi Sinhai kami dan menerima tantangan itu. Semua yang terkenal dan terkemuka. Guru game di kota Baichua telah kubeli. Siapa yang berani bantu kamu? Jangan khawatir, dia akan tiba sebentar lagi. Kau mungkin tidak mencari orang tak berguna untuk membodohiku kan? Dia adalah orang paling terampil yang pernah kulihat. Baiklah, aku ingin melihat siapa guru hebat ini. Sesuai dengan aturan tantangan, setelah tantangan diterima, jika kamu tidak online dalam 10 menit, itu akan dianggap sebagai kekalahan otomatis. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Jangan terburu-buru. Aku di sini kan. Kau akhirnya di sini. Lepaskan, Suling Yun.
Wanita yang ingin tidur denganku. Mengantre dari sini sampai ke Prancis. Bagaimana bisa kau berbalik dan menemukan seseorang yang begitu mencurigakan? Cukup dengan omong kosongnya. Tinggal tunggu saja kekalahanmu. Siapa kamu? Begitu misterius. Muncul entah dari mana. Orang tak dikenal. Dan kamu berani menantangku. Benar-benar terlalu percaya diri. Zioyan, lihat siapa yang kau temukan. Orang macam apa ini? Hanya orang tak berguna itu saja. Aku menasihatimu untuk segera menyerah melawan dan patuh menikah denganku. Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Cukup omong kosong. Bahkan jika aku bangkrut, aku tetap tidak akan setuju denganmu. Jika kamu menyerah sekarang, aku masih bisa membiarkanmu lolos. Kalau tidak, jika nanti kamu kalah dari wanita sepertiku, jangan berani menangis. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Jika kamu punya nyali, ayo bermain satu ronde. Berhasil menyusup. Ini tidak mungkin. Tidak. Satu gerakan. Kamu mengalahkanku hanya dalam satu gerakan. Kamu curang. Aku menolak menerima ini. Lagi. Jika kau tidak terima, datang lagi. Ketua ini gawat. Opini publik online sekarang sudah bergeser ke arah teknologi Xinhai. Saham kita sudah mulai jatuh. Cukup hentikan sekarang. Aku belum kalah lagi. Apa kau belum cukup malu? Pergi. Tunggu. Ketua Chen, jangan lupakan taruhan yang baru saja kita buat. Game perusahaanmu saat ini sekarang menjadi milik teknologi Xinhai kami. Suling Yun, tunggu saja. The film Ayo was pergi. translated and narrated by M Media. Aku kelelahan. Ya Tuhan. Aku harus segera melarikan diri. Ketua, siaran langsung kita meledak. Guru misterius ini sangat populer. Jika kita merekrutnya, tingkatkan popularitas kita dengan kesempatan ini. Coba lihat, ini info terbaru tentang dia. Ye Feng. Benar-benar dia. Dia benar-benar lari begitu cepat. Apa dia benar-benar tidak ingin bertemu denganku? Ini gawat sekarang. 10 menit yang lalu, Zixia ini selalu ingin bertemu denganku. Sekarang dia datang mencariku. Tidak mungkin. Aku harus segera pergi. Mungkin itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Bagaimana bisa di dunia ini ada kebetulan seperti itu? Tapi, bagaimana jika itu benar-benar dia? Tidak. Aku akhirnya sedekat ini dengan sayangku. Sedekat ini. Aku sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tinggal tunggu ikan makan umpan. Lari-lari. Mari kita bertemu di belakang panggung. Aku tahu kau baru saja pergi belum lama ini. Jika kau tidak muncul kali ini, kita putus. Kali ini tamatlah sudah. Zixia ini benar-benar marah sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Aku seorang pria dewasa. Dan dia seorang gadis muda. Dia sudah begitu proaktif. Bagaimana aku bisa mundur sekarang? Meskipun itu berarti mendapat masalah, aku tetap harus pergi. Di mana dia? Apakah dia benar-benar marah? Benar-benar dia. Tidak. Sayangku. Karena keadaan pribadi, tidak bersedia menemuiku. Tidak ingin menemuiku. Apa aku akan membuatnya kesal? Tidak. Aku perlu memikirkannya lebih hati-hati.
Zioyan, ada apa? Dia sudah tersenyum bodoh sejak awal. Aku menemukan pasangan kencan online-ku. Dia benar-benar luar biasa. Dan, dia persis seperti yang kubayangkan. Zioyan, banyak sekali penipu online akhir-akhir ini. Kamu benar-benar harus hati-hati. Tidak Paman Qin, aku sangat yakin. Dialah yang kucari. Maserati ini harganya lebih dari 2 juta. Dia akan terlihat sangat tampan mengendarainya. Tidak. Itu masih tidak cocok untuknya. Sebuah Porsche 911. Tidak. Aku selalu merasa ada yang kurang. Jangan terlalu impulsif. Perasaan tidak diukur dari hal-hal. Matahari ini. Aku mengerti. Aku akan membelikannya yang lain. Zixia tidak benar-benar marahkan. Tidak. Aku harus pergi mencarinya. Mau kemana? Kita masih ada rapat sebentar lagi. Manajer Ling, aku punya urusan pribadi. Aku ingin mengambil cuti. Kau mau kemana? Pacarku marah. Aku harus pergi membujuknya. Oh tidak. Aku lupa membalas pesannya. Dia tidak akan berpikir aku masih marahkan. Ini. Di mana pacarmu? Siapa itu? Bagaimana kau berencana menemukannya? Aku tidak tahu. Tapi aku harus pergi mencarinya. Jika kamu tidak menyetujui cutiku, maka anggap aku mengundurkan diri. Jadi di hatinya. Aku sepenting itu. Ini. Pacarmu tidak akan marah. Kamu bukan pacarku. Bagaimana kamu tahu? Baiklah, aku tidak bisa repot-repot denganmu. Tidak. Aku akhirnya menemukan sayangku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Sayangku sedang bekerja. Aku lupa membalasmu. Apa kau bekerja dengan baik? Ketua Su. Tentang pengunduran diri barusan itu. Bisakah kita berpura-pura itu tidak pernah terjadi? Sekarang sudah selesai. Why, ini komputer model terbaru. Ya ampun. Semuanya komputer perusahaan sudah tua. Aku akan mendapatkan badge baru untuk kalian semua. Apa yang kamu lihat? Ini bukan hanya untukmu. Sayang, kenapa kamu belum pergi makan? Bagaimana jika kamu merusak kesehatanmu? Aku mengerti. Kamu ikut aku ke kantor? Ada sesuatu yang muncul. Aku yakin itu Yifeng. Dipanggil untuk diberi pelajaran. Betapa menyedihkan. Kenapa kau memanggilku ke sini? Makan semua ini. Apa maksudmu apa? Jika aku menyuruhmu makan maka makanlah. Begitu banyak. Aku tidak bisa menyelesaikan semuanya. Apakah kamu tersedak? Cepat minum air. Senkilei. Benar, ini tentu saja senkilei. Minuman campuran jus buah bersoda jeruk satang. Bagaimana kalau aku makan di luar saja? Kenapa harus keluar? Hanya makan saja di sini. Kenapa kamu melotot makan? Ketua, apa kau menyukaiku?
Apa? Apakah dia mengenaliku? Tapi aku menyamar dengan sangat baik. Bagaimana mungkin aku bisa ketahuan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Sungguh lelucon. Kau mengganti komputerku. Kau mengganti semua orang, komputer di perusahaan. Dan kau secara khusus memanggilku ke kantor. Secara khusus menyuruhku makan. Ketua, niatmu terlalu mudah ditebak bukan? Tapi, tidak mungkin bagiku untuk memberimu tanggapan apapun. Karena aku sudah punya pasangan kencan online yang kucintai. Ketua, tolong hargai dirimu sendiri. Tidak mungkin bagiku untuk menyukaimu. Ketua, kau seharusnya menyerah saja padaku. Aku adalah pria yang tidak akan pernah kau dapatkan. Kembali ke sini. Apakah kamu tahu bahwa pasangan kencan online-mu adalah aku? Ye Feng dasar bodoh. Sayangku, bosku, ternyata menyukaiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak ada solusi. Jika aku menolaknya, bagaimana jika dia mempersulitku? Jika aku kehilangan pekerjaan ini, apa yang akan kumiliki untuk kutunjukkan padamu? Kedua identitas ini adalah aku. Tapi tidak peduli yang mana yang kamu pilih. Aku akan sangat marah. Apa mungkinkah kamu ingin bergosip? Bagaimana bisa kau? Cintaku satu-satunya adalah kau. Ini mobil baru yang kubelikan untukmu. Sayangku, keluargamu, jika mereka tahu bahwa kau menemukan pacar sepertiku, apakah mereka akan tidak setuju? Paman Qin bahkan ingin menusukmu. Jangan khawatir. Keluargaku pasti akan menyukaimu. Sayangku, kau bukan pembohong kan? Hah? Kau bukan penipu kan? Begitu saja. Kau menipu hatiku bukan? Kamu menyebalkan. Sayangku, selama ini, aku menghindari bertemu denganmu. Tapi kali ini aku sudah memutuskan. Selama aku menyelesaikan pekerjaan yang ada di tanganku sekarang, aku akan bisa mendapatkan bonus besar. Maka aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Kamu pasti akan lulus. Jangan khawatir. Kamu pasti akan lulus. Denganmu? Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku di sini menyemangatimu. Sedikit kerja banyak untung. Berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan dukungan penuh kasih dari sayangku Zizia, aku pasti akan berhasil. Jadi, berikan sayang. Ciuman penuh kasih. Kamu menyebalkan. Mari kita lihat kamu menentangku setiap hari sekarang. Aku akan lihat bagaimana kamu masih bisa menghadiri rapat proyek besok. Jangan khawatir Ketua Qin. Aku sudah menyiapkan semuanya. Duduk saja dan nikmati pertunjukannya. Sayang benar-benar sangat tampan. Kalau begitu mari kita mulai. Di mana FLA-ku? Mereka hilang. Tidak bisa menemukannya. Aku rasa kamu tidak melakukannya kan? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas aku. Berhenti berpura-pura. Seseorang dengan latar belakang pengiriman sepertimu masih bermimpi menghadiri rapat desain. Aku rasa kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jangan memfitnahku. Aku jelas-jelas membuat proposal ini. Ini. Pasti ada yang mengutak-atiknya. Siapa yang akan mengutak-atik filmmu? Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Tidak bisa menemukannya. Dan hanya membuat masalah di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan segera meninggalkan perusahaan sendiri. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa yang kubuat adalah sampah? Sudahkah kau melihat berkas-berkasku? Atau kau mengatakan bahwa kau yang menghapus berkas-berkas ini? Aku menghapusnya. Apa kamu bahkan pantas mendapatkannya? Aku hanya melihat dari sudut keuntungan pandang perusahaan. Seseorang sepertimu yang tak bisa lacak file dengan benar. Kemampuan kerja apa yang bisa kamu bicarakan? Aku. Orang-orang seperti ini memang seharusnya tidak tetap bekerja di perusahaan. Bahkan file sepenting itu bisa hilang. Ini menunjukkan dia tidak menghargai kesempatan ini. Pun tidak menghargai pekerjaan perusahaan. Pecat saja dia langsung.
Kalau tak bisa simpan berkas dengan benar, mereka memang tidak cocok bekerja di perusahaan. Tapi ini tidak berarti dia kurang mampu. Ketua memberiku petunjuk. Aku sungguh-sungguh membuat proposal ini. Jadi semuanya, tolong beri aku waktu. Aku akan membuat ulang salinannya dan melapor kembali kepada semuanya. Beri kamu waktu. Apa kamu pikir ini permainan anak-anak? Semua orang di sini menunggumu. Jika aku jadi kamu, aku akan membiarkan diriku dipecat saja. Apa hakmu bilang begitu? Aku yang buat berkas. Pasti ada yang menjebakku. Menjebakmu? Apa kamu bahkan tidak melihat? Orang seperti apa kamu? Cepat pergi dari perusahaan. Jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Cukup, pengawasan. Perusahaan kami memiliki pengawasan 24 jam. Aku tidak percaya bahwa tidak ada yang terekam sama sekali. Benar, kita bisa memeriksa rekaman pengawas. Peralatan perusahaan sedang dalam perawatan. Kamera pengawas kebetulan rusak. Tidak, bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Sistem pengawasan kita, bukankah baru saja diperbarui? Lalu bagaimana bisa rusak? Aku tidak tahu. Apa benar ada yang mematikan pengawasan? Ya, itu mungkin. Baiklah. Masalah hari ini berakhir di sini. Ye Feng, karena gagal menjaga dokumen dengan benar, akan dipotong gaji 1 bulan. Liang sebagai seorang supervisor, tidak memenuhi tanggung jawabnya. Dia diskors dengan gaji. Paman Qin ikut aku? Ketua. Kenapa aku diskors dengan gaji? Ketua. Paman Qin, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Jangan kira aku tidak menyadarinya. Kamu dan Liang hari ini. Rencana-rencana itu. Kenapa kamu terus menargetkan Ye Feng? Sejak orang tuamu meninggal, aku satu-satunya orang tua yang kamu miliki. Jika aku tidak menjagamu lagi, siapa yang akan bisa melindungimu? Paman Qin, aku tahu kamu bermaksud baik padaku. Tapi aku sudah dewasa sekarang. Aku punya penilaian sendiri. Jangan menargetkannya lagi. Baiklah. Lakukan saja demi aku. Kak, minum air ini. Pekerjaan menghasilkan uang yang kau sebutkan. Apakah ini? Cuma pakai tudung kepala sudah dapat 500. Bukankah pekerjaan ini menarik? Ye Feng, out wajahmu tidak terlihat baik. Aku belum makan seharian. Bagaimana mungkin raut wajahku bisa bagus? Ambillah 500 ini. Pergi makan dulu. Apakah ini baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana jika mereka memotong gajiku? Aku akan menggantikanmu. Pergilah. Baiklah. Dapat 500 lagi. Aku harus makan apa? Tidak. Uang ini. Aku harus menabung untuk hadiah Zizia. Tinggal 2. Aku bisa makan apa? Sosis bakar 3 per tusuk. 5 untuk 2. Kamu sudah berdiri di sini melihat-lihat sejak tadi. Kamu beli atau tidak? Bos, aku hanya punya 2. Bisa jual padaku 1 tusuk. Zaman sekarang, bahkan tidak bisa mengeluarkan 3. Sudahlah, ini ambil. Kamu terlihat menyedihkan seperti pengemis. Ini? Sudah kuskan padamu. Terima kasih, bos. Menabung 1 lagi. Untuk membeli sepatu untuk Zizia. Mana sosis bakarku? Anjing bau, lepaskan sosis bakarku. Anjing bau. Kembalikan sosis bakarku. Kembalikan padaku. Jika kau berani merebut sosis bakarku, maka jangan lari. Kembali ke sini. Jika kau berani lawan aku 1 lawan 1. Lawan 1 lawan 1. Kemari. Tidak, teman. Apa yang kau lakukan? Hai. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan dengan tenang. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sudah divaksin. Jangan gigit aku. Aku tidak punya uang untuk vaksin. Tolong jangan mendekat. Menanti kembalinya tuan muda ke rumah. Dunia macam apa ini sekarang? Bahkan anjing pun bisa menjadi tuan muda. Tapi, dia tuan muda anjing mereka. Dia merebut sosis bakarku. Kalau begitu, bisakah aku meminta tuan muda mereka untuk uang sosis bakar? Tuan mudamu. Hilangnya tuan muda anjingmu tidak ada hubungannya denganku. Tuan-tuan, anjingmu. Tidak, tunggu. Tuan mudamu baru saja di sini.
Kau tidak akan menangkapku kan? Di siang bolong. Apa kau mencoba menculik warga sipil? Tuan muda kami akhirnya menemukanmu. Aku. Tuan mudamu. Dia sudah carimu selama 20 tahun. Hari ini kami akhirnya menemukanmu. Aku mengerti. Ini pasti semacam acara lelucon, kan? Atau kau mengatakan, kau ingin menipu uang dariku? Tuan muda, ini sama sekali bukan semacam acara lelucon. Kami juga tidak mencoba menipu uanmu. Kami dengan tulus mencarimu. Kamu adalah dari keluarga Yu, tuan muda yang telah lama hilang. Aku tuan muda. Aku juga ayahmu. Sial sekali, bukan hanya aku bertemu anjing, tapi itu bahkan bukan kerumunan orang sungguhan. Apa yang kau lakukan? Ini kartu nama saya. Jika ada sesuatu, Anda bisa memerintah saya, keluarga Yu. Bisa melakukan apa saja untukmu. Aku mengambilnya. Baiklah, bolehkah aku pergi sekarang? Lindungi tuan muda secara rahasia. Akun tersebut menerima 5.000 yuan. Hai, mengapa kau mentransferku 5.000 yuan? Bukankah upah harian 500? Aku. Bos kami. Memenangkan lotre. Dia ingin jadi pemberi kekayaan murah hati. Dia menaikkan semua gaji kami. Terimalah saja dengan tenang. Hai. Apa yang harus dikatakan? Apa yang tidak boleh dikatakan? Dimengerti? Ya. Bibirku terkunci rapat. Terkunci rapat. Tidak disangka, cuma pakai kostum maskot dan bagi selebaran. Juga akan dapat kenaikan gaji. Bos benar-benar pemberi kekayaan yang murah hati. Sudahlah. Bagaimanapun, aku sudah menabung cukup uang untuk membeli hadiah untuk Zizia. Sayang, kenapa kamu menghilang? Segera, setelah pekerjaan selesai, apakah aku memotong gajinya dan membuatnya marah? Dia bahkan tidak berbicara denganku online. Mungkinkah ada wanita licik yang memikatnya? Sayang, bisakah kau memberiku alamatmu? Sayang, mengapa kamu membutuhkan alamatku? Mungkinkah dia akhirnya memutuskan untuk bertemu denganku? Begitu mendadak. Bukankah kamu selalu bilang tidak ingin bertemu denganku? Tidak. Aku menyiapkan hadiah untukmu. Baiklah. Lalu ukuran berapa yang kamu pakai? Dan di mana kamu tinggal? Sayang, aku tidak punya banyak uang sejak awal. Tapi hadiah yang dia siapkan untukku ini, jika aku tidak menerimanya, bukankah itu akan menyanyiakan niat baiknya? Aku memakai ukuran 36. Alamatnya adalah nomor 37 Grandland Villa Pulau Chongming. Anggap saja mataku adalah penggarisku. Pas sekali. Ini untukku. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Tidak. Apakah ini untukmu? Ambil saja. Aku sudah tahu, setiap malam, kamu keluar lembur mengantar makanan. Bukankah itu karena aku bilang di kantor, sepatu ini terlihat bagus. Kamu sengaja membelinya. Bukankah itu tepatnya untuk memberikannya kepadaku? Yi Feng ini. Bukankah dia punya sesuatu dengan ketua? Bagaimana bisa? Sekarang dia mulai menggoda orang lain. Pria mana yang tidak selingkuh? Aku benar-benar lapar. Aku bisa makan apa saja. Siapa bilang aku menyukaimu? Atau bahwa aku mengejarmu? Terakhir kali di ruang rapat, kamu terus menatapku. Dan terakhir kali di dapur kecil, aku mengalami masalah. Dan kamu langsung datang. Jika ini bukan menyukai seseorang. Lalu apa itu? Karena kamu sudah membelinya. Aku akan menerimanya dengan enggan. Tidak. Kakak kamu sedang bermimpi. Mengenai pertemuan terakhir, aku hanya melamun. Siapa yang melihatmu? Dan di dapur. Bantu kamu hanya kebetulan saja. Semua orang di seluruh perusahaan. Bahkan dia. Ya dia. Aku akan membantu. Semua pria bau itu pembohong. 1 detik, dia bilang ingin bertemu denganku. Detik berikutnya, dia membelikan hadiah untuk orang lain. Mungkinkah dia benar-benar menyukai wanita itu? Tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah begitu saja seperti ini. Dan juga, aku memberitahumu. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Jauhi aku. Kamu. Bukankah ini murni melemparkan dirinya padanya? Aku rasa. Dia mengincar. Sepatu 50.000 miliknya kan? Sayang.
Aku menunggumu di Central Park. Siapa sangka bahwa Ye Feng adalah kekasih idaman Xiaoyan. Xiaoyan, kenapa kamu tidak langsung pergi saja? Tidak mungkin. Biarkan dia menderita karena terlalu banyak menggoda. Aku akan bersikap dingin padanya. Kencan online sangat ajaib. Itu membuat para anak muda ini berputar-putar. Bagaimana kalau aku mencoba mencari seseorang secara online juga? Dulu aku juga seorang idola muda. Tunggu, mengapa dia pergi? Tidakkah dia tahu untuk mencariku di mana-mana? Si bodoh ini. Aku... Yi Feng, ketua ingin kamu pergi ke kantornya. Aku mengerti. Ketua Su. Bukankah ini hadiah yang kuberikan pada Yixia? Bagaimana bisa muncul di meja Su Lingyun? Mungkinkah Su Lingyun adalah Yixia? Tidak mungkin. Yixia peri kecil yang lembut dan menggemaskan. Mana mungkin dia jadi ketua yang dingin? Ini pasti kotak hadiah yang sama. Benar. Ini pasti kotak hadiah yang sama. Su Lingyun tidak mungkin Yixia. Sama sekali tidak mungkin. Betapa pengecutnya dia. Masuklah. Ketua. Anda memanggil saya. Apakah ini terlihat bagus? Skema warna merah dan hitam, selera yang bagus. Seperti yang diharapkan darimu, sayangku. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat sangat bagus. Tidak, itu tidak terlihat bagus. Ketua saya sudah punya kekasih. Kita berdua tidak mungkin bersama. Begitukah? Tidakkah kamu akan membuka matamu dan melihatku? Bagaimana aku bisa tahu? Apakah aku ada di matamu? Aku tidak bisa melihat. Kamu benar-benar tidak akan membuka matamu dan melihatku. Si Zunbao, Kamu memanggilku apa? katakan sesuatu. Sayangku, Kamu adalah Yixia peri kecil itu. benar sekali. Ya Tuhan, ketuaku yang dingin. The Ternyata film was adalah pasangan kencan translated onlineku. and narrated by M. Apa Media. kamu tidak puas? Puas. Bagaimana mungkin aku tidak puas? Sayangku, sepatu ini hadiah pertama darimu. Aku mau kau pakaikan sendiri padaku. Baiklah, Ini tidak baik, bukan? Ya Tuhan. Ini terlalu bagus. ayolah. Apa yang kamu tunggu? Kamu benar-benar Yixia. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, apakah kamu si Zunbao? Tentu saja aku si Zunbao. Aku hanya tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Tidak menyangka bahwa aku adalah bosmu. Apakah kamu hanya menyukai diriku yang online? Bukan diriku yang asli. Tidak. Aku hanya merasa. Tidak nyata. Dan sekarang, apakah kamu merasa ini nyata sekarang? Ya. Itu. Tanah itu dingin. Pakai sepatumu dulu. Aku masih ada pekerjaan.
Ini benar-benar bukan mimpi. Pasangan kencan onlineku selama 5 tahun. Ternyata adalah Su Lingyun. Ini terlalu surreal. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Laci penuh kunci mobil mewah ini. Ini sungguh sangat mewah. Dan juga pada acara promosi terakhir. Petunjuknya terlalu jelas. Aku hanya tidak menyadarinya. Zisia ini di kehidupan nyata. Terlalu istimewa. Dengan kekayaan keluarga ratusan miliar. Bagaimana mungkin aku yang hanya miskin secara finansial? Bangkrut sepertiku jelas. Tidak heran Ketua Qin sangat tidak menyukaiku. Jika itu aku, putri kecilku yang kuperhatikan tumbuh dewasa, jatuh cinta pada anak laki-laki miskin seperti itu, aku juga tidak akan tahan. Tidak. Aku harus pergi. Aku tidak bisa menyeret Su Lingyun lagi. Email dari sayangku terkirim. Surat pengunduran diri. Mengundurkan diri. Apa? Kamu benar-benar ingin kabur? Di mana Ye Feng? Dia baru saja pergi terburu-buru. Katanya dia akan mengundurkan diri dan tidak akan kembali. Siapa yang setuju dia resign? Telepon dia dan suruh dia kembali. Ketua, aku tidak punya nomornya. Pergi. Aku harus pergi dengan cepat. Kalau tidak aku akan menyesalinya. Kembali menjadi pria simpanan. Ketua, ada yang mencarimu. Sepertinya dia masih tidak tega meninggalkanku. Kamu benar-benar kembali. Lama tidak bertemu. Tunanganku tersayang. Mengapa harus kamu? Ada apa? Apakah kamu tidak senang melihatku? Tapi kita sudah bertunangan. Siapa yang bertunangan denganmu? Tidak ada apa-apa di antara kita. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Siapa yang punya nyali seperti itu? Berani mencuri orangku. Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Mulai hari ini, teknologi Sufengku akan secara resmi menargetkan teknologi Xinhai untuk meluncurkan rencana pengambil alihan. Apa? Orang ini yang berdiri di sampingku adalah seorang ahli akuisisi papan atas. Aku rasa teknologi Xinhai-mu akan segera berganti nama. Kamu bilang ambil alih, dan itu jadi ambil alih. Apakah kamu bercanda? Aku tidak pernah bercanda, terutama tidak dengan wanita cantik. Kamu tidak sungguh berpikir bahwa aku datang tanpa persiapan, bukan? Apa maksudmu? Bagi kami yang menjalankan perusahaan game, apa yang paling penting? Teknologi. Apakah kamu masih ingat tadi, game yang aku kalahkan darimu? Apakah kamu sungguh berpikir? Langsung kuberikan padamu. Data backend game kami, semuanya hilang. Kami mencurigai adanya intrusi virus. Itu kamu? Kamu menebak dengan benar. Kamu benar-benar tercela tanpa batas. Kamu benar-benar menggunakan permainan andalanmu sendiri untuk berkomplot melawan kami. Itu juga hasil kerja kerasmu sendiri. Di matamu, apakah itu benar-benar tidak berharga? Aku seorang pebisnis, game-game ini di mataku hanyalah komoditas. Selama mereka bisa mewujudkan nilainya itu sudah cukup. Sekarang, basis data gamemu sudah hilang, bukan? Dan pasar saham tidak jauh dari kehancuran, bukan? Aku menyarankanmu, sebelum kamu bangkrut, berikan teknologi Xinhai kepadaku. Apakah kamu pikir dengan menggunakan metode tercela ini, kamu akan berhasil? Aku tidak akan membiarkanmu menang. Su Lingyun, aku menyarankanmu untuk tidak menolak tawaran baik, hanya untuk menerima kerugian. Kalian semua tahu situasi saat ini. Perusahaanmu sekarang diambang kehancuran. Hanya dengan memberikannya kepadaku, kamu bisa meminimalkan kerugianmu. Sama sekali tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Tunggu. Kamu pikir kamu siapa? Berani ikut campur dalam urusanku? Aku tidak akan membiarkanmu menggertaknya. Dia adalah pacarku. Ye Feng. Jadi kamu si anak manis itu, Apel, mencoba menjadi pahlawan untuk wanita di depanku. Apakah kamu bahkan tidak mempertimbangkan kemampuanmu? Hanya karena aku di acara promosi langsung membongkar rencanamu. Aku bisa membongkarmu sekali, dan aku bisa membongkarmu untuk kedua kalinya. Jadi itu kamu. Benar, itu aku. Bahkan jika kamu menghapus database itu, apa gunanya itu? Kita masih punya tim kita, dan kita masih bisa meluncurkan game baru. Ketidaktahuan memang kebahagiaan. Konyol. Halo Ketua Su. Liang. Ketua Su. Maafkan aku. Burung baik memilih pohon, dan kamu terlebih lagi adalah seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa. Untuk benar-benar demi seorang kurir pria tampan. Menjadikanku contoh. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam.
Apa yang masih kamu lihat? Cepatlah kemari. Kamu benar-benar berani mengkhianati perusahaan. Ketua kami tidak ingin. Tapi, Shan Chao menawarkan terlalu banyak. Kami di teknologi Xinhai. Kami tidak bisa mencapai hasil yang baik sama sekali. Lalu, apakah kamu sudah lupa? Hari-hari, kita berjuang bersama. Dulu, ketua kami juga perlu hidup. Lagi pula tinggal di teknologi Xinhai. Kami takut dipecat. Shen Chao, bahkan jika kamu menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan perusahaan, apa gunanya itu? Selama tujuan bisa tercapai, aku tidak peduli metode apa yang digunakan. Sekarang kamu tidak punya tim, tidak punya data. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku memberitahumu, bahkan jika perusahaan kita menjadi perusahaan cangkang, aku sama sekali tidak akan menjual perusahaan ini kepadamu. Su Lingyun, apa yang kamu kejar? Kenapa kamu tidak jadi saja wanita di balik layar? Aku sudah bilang sebelumnya, aku menyukaimu. Aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Di industri game saat ini, selain perusahaan terbesar Sunting, hanya 2 perusahaan kita yang tersisa, yang bisa bersaing. Bahkan jika kamu bisa mengakuisisi teknologi Xinhai kita, bisakah kamu benar-benar bersaing dengan Sunting? Itu bukan urusanmu bukan. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyerahkan perusahaan itu kepadaku dengan patuh. Aku tahu kamu punya uang, tapi pada akhirnya itu akan habis bukan? Saat itu, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Siapa bilang kita tidak punya solusi? Kamu tidak tahu kan? Kita masih punya tim elit tersembunyi. Apakah kamu bercanda? Tim elit apa? Di saat seperti ini, apa menurutmu aku akan bercanda denganmu? Dari mana datangnya tim elit ini? Teknologi Xinhai masih punya tim elit tersembunyi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Setiap orang yang cakap sudah dibajak olehku. Bagaimana mungkin masih ada tim elit yang tersisa? Aku mengerti. Pasti mereka menggertak. Sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari kota Baichuan. Meskipun kamu punya tim elit, lalu kenapa? Meskipun kamu bisa membuat game, lalu kenapa? Aku punya 1000 cara untuk mencegah gamemu diluncurkan. Lalu bisakah kamu bersaing dengan grup Sunten? Selama kita bisa, di konferensi pers grup Sunten, meluncurkan game baru, dan mendapatkan dukungan grup Sunten, kita bisa mengatasi krisis ini. Kamu, hanya kalian semua, masih mencoba bergantung pada grup Sunten. Baiklah. Hari ini aku akan lihat bagaimana kamu mengatasi situasi sulit ini hari ini. Ayo pergi. Ye Feng sayangku, kamu benar-benar luar biasa. Kamu adalah pahlawan superku. Bagaimana bisa kamu begitu tampan? Baiklah. Paman Qin masih di sini. Abaikan dia. Yi Feng, tim elit. Sebagai menteri, bagaimana mungkin aku tidak tahu ada tim elit? Tim elit yang kubicarakan adalah aku. Apa? Apel, kamu konyol sekali. Kau tahu rumitnya buat game. Seberapa rumit itu? Dan kita hanya punya waktu singkat, 1 bulan. Kamu tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Kamu dengan ide-ide liarmu, seseorang yang tidak tahu luasnya dunia. Aku sudah bertahun-tahun di industri ini, dan aku belum pernah melihat yang seperti ini. Paman Qin, aku percaya padanya. Dia yang paling pernah kutemui. Baik hati, terbaik dalam bekerja, dan paling terampil bermain game. Jadi apapun yang dia katakan, aku percaya padanya. Dia pasti bisa melakukannya. Zioyan, kau benar-benar mabuk cinta. Aku sangat kewalahan. Paman Qin, jangan Tersisa di perusahaan. Mari kita lihat trik apa yang bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana jika mereka benar-benar berhasil masuk dengan grup Zonteng ini? Lalu bagaimana? Sama sekali tidak mungkin. Karena yang akan bekerja sama dengan teknologi Zonteng ada kertas bekas. Ini adalah koneksi yang dengan susah payah aku temukan. Aku dengar itu dari tim produksi Zonteng, seorang pemimpin tim. Jika kita bisa membuatnya setuju untuk membantu kita, mungkin kita bisa berhasil ke festival game. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita sekarang. Paman King jangan khawatir. Kami pasti akan membujuk mereka. Halo, kami dari Teknologi Xinhai. Kami dengan tulus memohon bantuan Anda. Proyek kami benar-benar memiliki potensi yang bagus. Selama Anda membantu kami menghubungi tim produksi, kebaikan dan kemurahan hati Anda yang besar akan kami ukir dalam hati kami. Paman Qin, bahkan jika kamu tidak membantu, tidak perlu mempermalukan orang seperti ini kan? Ayo pergi. Tapi ini, Paman Qin, dia hanya tidak mau membantu kita. Ayo pergi. Tunggu, aku tidak bilang aku tidak akan membantu. Apa syaratmu? Kalau begitu kita harus lihat, apakah adikku setuju. kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Ayo pergi. Apa kalian tidak mau? Tim produksi Zunteng lagi. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak impulsif.
Hari ini apapun yang terjadi, kita harus mengamankan tim produksi ini. Lihatlah keadaan kalian yang menyedihkan. Hanya dengan kalian semua, kalian pikir bisa membuat game yang sukses. Itu hanyalah lamunan belaka. Seorang pengantar makanan rendahan, perusahaan yang diambang kebangkrutan, ketua wanita, dan pria tua ini. Apa kalian benar-benar berpikir hanya dengan santai mengajukan proposal game, kalian bisa berhasil? Kalian tidak lebih dari anjing. Masih mengemis padaku di sini. Tunjukkan rasa hormat. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Bagaimana kalau begini? Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Manajer proyek yang kau minta adalah kakak perempuanku sendiri, Chen Fengjiao. Sekarang, selama kau setuju menjadi kekasihku dan menyerahkan aset perusahaanmu kepadaku, aku mungkin masih akan mempertimbangkan memberimu jalan keluar. Jika tidak setelah perusahaanmu benar-benar bangkrut, entah itu mati atau hidup, itu tidak akan pasti. Kamu bermimpi. Jika kamu punya sesuatu, hadapi aku. Kamu menindas seorang wanita. Keahlian macam apa itu? Pria ini, dengan sifat tidak mau kalahnya itu, benar-benar memikat. Dia juga tampan. Dan yang terpenting dia bertanggung jawab. Itu cukup langka. Menyerangmu. Pria tampan ini. Selama kamu menghabiskan satu malam denganku, apa yang kamu inginkan? Aku akan membantumu menyelesaikan semuanya. Tidak mungkin. Kamu perlu tahu, di seluruh kota Beichuan, hanya aku yang bisa membantumu. Tapi jika hari ini kamu menolakku, lupakan saja dirimu di kota Beichuan atau di lingkaran perusahaan game lagi. Jangan lupa, keluarga Yi ada di belakangku. Kamu tahu itu? Aku bisa melakukannya. Ayo pergi. Bahkan jika kita bangkrut, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Sungguh pasangan yang penuh kasih memang. Bagaimana kalau begini? Kau minum semua anggur ini untukku. Dan aku akan membantumu. Kamu akan menepati janjimu. Tentu saja. Tapi sebaiknya kau minum dengan cepat. Jangan buang waktuku. Untuk orang sepertimu, faktanya aku bisa kasih kamu kesempatan ini. Sudah merupakan berkah yang sangat besar. Minum. Ye Feng, jangan minum lagi. Jika kamu terus minum, seseorang akan mati. Aku sudah tua. Tidak apa-apa. Aku akan meminumnya. Ye Feng. Apa yang kamu lakukan? Ye Feng. Ye Feng. Kal. Dia milikmu. Pada akhirnya, dia tetap jatuh ke tanganku, bukan? Anak muda tampan. Lihatlah dirimu. Kamu benar-benar memikat. Dan kamu, malam ini temani kakak perempuan. Kakak perempuan jamin kamu akan sangat senang. Siapa kamu? Merusak rencanaku. Pelayan Yi, tuan muda minum banyak anggur. Tapi dia sudah diberi obat mabuk khusus. Orang ini mencoba melecehkan wanita tuan muda. Bagaimana kita harus menanganinya? Lemparkan dia ke laut. Biarkan dia berendam di sana semalaman. Ketika tuan muda mendapatkan kembali statusnya, dia akan menanganinya secara pribadi. Ya, Ye Feng.
Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Su Lingyun, melihat kekasihmu direbut orang lain, bagaimana perasaanmu? Jika kau menerima lamaran pernikahanku lebih awal, ini tidak akan terjadi. Kalian benar-benar sepasang orang yang menyedihkan. Aku menyakitinya. Kamu tidak bisa melakukan ini padanya. Aku mohon padamu, biarkan dia pergi. Ini salahku. Ye Feng. Nora, apa kau baik-baik saja? Su Lingyun, tunggu saja dengar aku. Ayo pergi. Nona jangan impulsif. Kita perlu memikirkan cara lain. Aku menyakitinya. Aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi perusahaan orang tuaku. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa melindunginya. Aku si Zumbao. Bagaimana mungkin aku bisa terluka? Zixia. Aku kembali. Sayangku, kamu tidak boleh melakukan ini lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kulakukan? Jangan khawatir. Mulai sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kau melarikan diri? Sebenarnya aku juga tidak yakin. Bagaimanapun aku hanya linglung. Dan seseorang menyelamatkanku. Mungkin itu Satpam KTV. Syukurlah kau baik-baik saja. Hanya saja semua jalur pelarian kita sekarang terblokir. Kita hanya bisa menunggu kebangkrutan. Ingat. Benar. Sayang, ada apa ini? Hanya saja saat aku sedang terpuruk sebelumnya, aku bertemu seseorang. Dia bilang dia dari keluarga Y. Dan dia juga bilang aku adalah tuan muda tertua mereka. Baiklah, berhenti mengoceh dulu. Aku harus mencari seseorang dulu untuk membereskan perusahaan. Teknologi Xinhai ini akan segera lenyap. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Ini. Apa kamu masih butuh tuan muda? Setelah hari ini, teknologi Sufanku akan menjadi nomor 1 di kota Baichuan. Setelah itu giliran menjatuhkan Zuntan di Jingshe. Aku pasti akan berdiri di puncak. Apa yang terjadi malam itu? Bagaimana Yifeng bisa melarikan diri? Aku tidak tahu. Tapi sesuatu pasti terjadi. Tapi itu tidak masalah. Hari ini di festival game ini, kita harus memastikan bahwa teknologi Xinhai tidak akan pernah pulih. Setelah kita sepenuhnya menguasai pasar game kota Baichuan, kita akan perlahan-lahan menghadapi mereka. Ya, kita harus membalas dendam. Jalan keji itu, dan pria yang tidak tahu tempatnya. Tidak ada dari mereka yang akan mudah. Setelah hari ini, kita bisa berlagak di sekitar kota Baichuan. Berjalan menyamping, teknologi Xinhai telah tiba. Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Teknologi Xinhai akan segera bangkrut. Dan kau masih berani datang ke sini. Kau. Apa maksudmu kau? Lihatlah betapa terpuruknya kalian semua. Seperti anjing liar. Dan kau Ye Feng. Bukankah kau hanya seorang pengantar barang miskin? Keberanianmu apa untuk sombong begitu? Sungguh tidak tahu malu. Su Lingyun. Kau bilang kau mengikuti anak laki-laki miskin ini. Prospek apa yang kau miliki? Sebaiknya kau segera melemparkan dirimu ke pelukanku. Aku bahkan bisa memberimu makan. Teknologi Jangan khawatir tuan muda. Orang yang Anda cari sudah tiba. Mereka akan membantumu membalas dendam. Kalian ini orang tua lemah dan sakit. Apa kalian sedang membicarakan pensiun kalian? Demo akan segera dipresentasikan. Mari kita lihat apa yang bisa kalian hasilkan. Seseorang. Presentasikan. Game baru teknologi Sufen. demo berkualitas tinggi seperti itu. Tempat pertama hari ini tidak diragukan lagi milik kita. Teknologi Sufeng memang kuat. Sebentar lagi, kita harus membuat kesan yang baik di depan. Shan Chao. Kalian semua. Bagaimana dengan barang Xinhai? Mereka tidak mungkin datang sejauh ini. Hanya untuk mempermalukan kita kan? Semuanya, tolong lihat. Ini adalah teknologi Xinhai kami.
Rilis game baru. White Wukong. Ini terlalu luar biasa. Hubungan antara Zixia dan Jae Zunbao sangat baik. Teknologi Xinhai juga terlalu luar biasa. Ini benar-benar mengalahkan Chen Cao jauh sekali. Tidak mungkin kamu yang membuat ini. Sudah kubilang sejak lama, tim elit teknologi Zunten ada di bawah komandoku. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku baru saja mendengar bahwa presenter penghargaan kali ini adalah ayah kandungmu Chen Dajian. Benarkah? Kalau begitu aku pasti akan mendapatkan juara pertama. Meskipun kamu punya tim elit, lalu kenapa? Hari ini juara pertama ini, pasti aku yang akan mengambilnya. Kau memang percaya diri. Kita lihat saja. Sekarang aku umumkan pemenang Festival Game Zintan. Di puncak peringkat game adalah teknologi Xinhai. Ayah, apa kamu salah baca? Juara pertama adalah milikku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Bagaimana bisa bajingan ini mendapatkan juara pertama? Diam. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Kenapa? Karena dia adalah tuan muda dari grup Y. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tuan muda dari grup Y? Kalian semua bersekongkol untuk menipuku kan? Kamu berani menangkapku? Apa kamu tahu siapa aku? Tuan muda Y, anakku buta dan bodoh. Gagal mengenali Gunung Tai. Mohon berbaik hati dan ampuni keluarga Chen kami. Ayah, jangan memohon pada mereka. Keluarga Chen kita tidak perlu tunduk pada siapapun. Kau bajingan. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Chen kami? Ini adalah manajer utama keluarga Y. Pengaruh keluarga Y tersebar di seluruh dunia. Hanya dengan satu hintakan kaki mereka, mereka bisa mengguncang dunia bisnis. Orang ini adalah milik keluarga Y. Satu-satunya pewaris dicari 20 tahun lebih. Satu-satunya pewaris. Kau menyinggung tuan muda Y. Kau akan membuat keluarga Chen kami menderita kutukan abadi. Tuan muda, bagaimana Anda ingin menangani ini? Kalau begitu biarkan teknologi Sufeng mengalami semua yang telah dilaluinya, dan biarkan teknologi Xinhai mengalaminya juga, agar mereka tahu apa akibatnya jika menyinggungku. Hentikan. Chen Fengjiao. Tuan muda, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuan muda, bagaimana Anda ingin menangani ini? Usir dia dari kota Baichuan. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tuan muda, aku benar-benar tahu aku salah. Tuan muda. Hal-hal yang kujanjikan padamu sudah kulakukan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Perisi aku. Mulai sekarang, kita akan seperti di dalam game. Bahagia bersama, menjalani hidup yang menyenangkan. Aku tidak menyangka. Anak ini cukup pandai merayu wanita. Tentu saja dia. Jika di masa depan, dia memperlakukan gadis kami dengan buruk, aku tak akan melepaskannya. Jangan khawatir. Orang yang dipilih tuan muda kami, pasti dia akan baik padanya. Anda mengatakan romansa online ini juga bisa memiliki hasil yang begitu baik. Tentu saja. Kau orang tua. Kau sudah ketinggalan zaman bukan? Aku punya pasangan kencan online tahu. Iri kan? Anda sudah cukup tua. Konten online. Tidakkah Anda malu? Kau hanya iri dengan pesonaku yang luar biasa. Aku akan menelepon Xiao Yiziku sekarang. Dia lembut seperti air, Xiao Yazi, rendah hati dan sopan. mengapa kedengarannya familiar? Aku mati cemburu padamu. Kamu adalah Qin Tiansu. Kamu adalah Xiao Yizi. Aku akan menusukmu. Dasar orang tua. Kau berani membohongiku. Sayang, kenapa bangun sepagi ini? Berhenti main-main. Kita akan terlambat untuk rapat. Apa yang terburu-buru? Di hatiku, kau lebih penting daripada pekerjaanku. Ratusan ribuan kali lebih penting. Kamu benar-benar pandai bicara. Biar ku beritahu. Sekarang, aku bekerja untuk seluruh keluarga Yangmu. Kamu tidak boleh malas tahu. Aku pergi dulu. Ini. Seluruh keluarga Ye.
milikku sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani membangkang. Memang khas dirimu. Ayah, aku sudah punya cinta sejati. Apa? Ayah tidak setuju. Anak baik berikan teleponnya pada ayah. Biar ku beritahu. Hubungan online benar-benar tidak bisa dipercaya.